Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Saputro dengan NIM G00241116 dari kelompok B8 dari angkatan 2024. Jadi saya di sini uh, akan menjelaskan tentang laporan 1 dari blok 1.3 ini uh, tentang dinding abdomen. Jadi laporan yang pertama ini skenario-nya adalah Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana biar bisa six-pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perutnya jadi kotak-kotak. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Lalu yang ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi yang akan saya pertama jelaskan adalah tentang dinding abdomen anterior. Jadi di bagian dinding abdomen yang anterior ini, yang pertama lapisannya itu ada kulit. Yang pertama itu ada kulit. Lalu yang kedua itu yang bisa dilihat di sini itu ada peritoneumnya di bagian sini. Lalu yang bisa terlihat di sini juga ada fascia transversalis di bagian sini dan sini. Lalu juga di bagian sini. Lalu juga di sini. Tadi peritoneum itu ada di bagian sini dan sebelah sini juga. Lalu muskulus-muskulus yang menyusun itu di sebelah sini yang bisa kita lihat itu ada musculus obliquus externus dari abdominis. Lalu musculus transversus abdominis. Lalu ada di sini ada musculus obturator internus. Mungkin supaya bisa lihat lebih jelas, kita lihat dari sini. Jadi lapisan yang pertama itu jadi sebelah sini tuh lapisan yang pertama ada di bagian sebelah sini. Di bagian paling luar itu ada kulit. Terus di bagian yang warna agak kekuningan ini itu fascia camper. Terus yang di bagian warna ungunya itu ada fascia scarpa. Terus juga yang bagian pertama dari luar ini ada musculus external obliquus external. Terus yang keduanya ada yang internalnya. Lalu yang di ketiganya itu ada musculus transversus yang abdominis. Lalu yang terakhir di sebelah sini ada peritoneumnya. Lalu kita lanjut ke bagian yang posterior. Jadi di bagian yang posterior itu yang pertama lapisannya adalah kulit. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini. Di sini muskulus yang menyusun ada musculus rectus abdominis di sebelah sini.
dan sini. Terus yang kedua ini ada musculus externus yang abdominis juga. Itu letaknya di sini, di bagian luar ya. Di sebelah sini juga. Ya, lalu di sini ada musculus latimus dorsi yang sebelah sini. Di bawahnya ada musculus serratus yang anterior. Lalu di bawahnya sama seperti yang dari bagian dexternya, ada musculus obliquus and externus yang abdominis. Lalu di sini ada beberapa fascia juga. Di sini ada fascia pelvis profunda, fascia spermatica externa, fascia pelvis superficialis, dan juga tunica dartus. Ya, lalu untuk muskulusnya yang pertama, jadi tadi musculus yang rectus abdominis ini dia itu berjalannya secara vertikal di dinding abdomen posterior, jadi berjumlahnya sepasang. Terus lalu kita lanjut ke yang musculus transversus abdominis. Jadi transversus yang abdominis ini dia itu yang paling profunda. Terus dia ini terdiri dari lapisan 3 flat muscles. Dinamakan transversus ini, dia itu karena serabut ototnya itu secara transversal. Terus jadi si musculus transversus abdominis ini dia itu serabut muskulusnya itu berakhir di anterior. Namanya adalah aponeurosis. Nah, aponeurosis yang bercampur lalu membentuk yang dinamakan linea alba. Lalu di garis tengah tubuhnya itu dapat membentuk yang dinamakan falx inguinalis. Nah, lalu tadi yang musculus rectus abdominis itu dia itu dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama itu dia itu terletak tinggi prosesus Siphoideus. Lalu yang kedua, dia itu terletak setinggi umbilicus. Lalu yang ketiga, dia itu terletak di antara yang keduanya, itu terletak di antara prosesus Siphoideus dengan di bagian umbilicus. Lalu di sini juga terletak
Ada musculus piramidalis. Nah, musculus piramidalis ini terletak di depan musculus rectus abdominis. Jadi ini musculus rectus abdominis dan ini di depannya ada musculus piramidalis. Nah, lalu ada musculus obliquus internus yang abdominis. Yang internus abdominis ini jadi dia itu lebih profunda daripada obliquus externus yang sebelah sini. Nah, di bagian tengah dari aponeurosis otot ini, dia itu menyatu sama linea alba. Otot ini nanti aponeurosisnya dari otot obliquus internus abdominis ini akan membentuk falx inguinalis. Lalu yang terakhir ini ada musculus obliquus externus yang abdominis. Nah, ini itu lapisan otot yang terluar. Dia ini berjalan ke arah inferior medial. Nah, dia ini pola rambut itu berbentuk V. Ya, lalu kita iya, ini adalah linea albanya. Lalu kita lanjut ke alat penggantung peritoneum. Jadi alat penggantung peritoneum ini itu alat penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posterior. Jadi contoh-contoh dari alat penggantung peritoneum ini di kolon itu disebutkan mesokolon. Kalau di intestinum tenu itu disebutnya mesenterium. Kalau di appendix itu disebutnya mesoappendix atau juga mesenteriolum. Mesoappendix. Baik, mungkin cukup sekian dari laporan pertama
di blok 1.3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.